Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu. Jadi pada video saya kali ini, kita akan sama-sama belajar terkait materi variabel pointer, ya. Jadi materi ini ada di mata kuliah pemrograman dan struktur data. Nah, yang akan kita bahas itu adalah pertama terkait apa sih itu variabel pointer, kemudian terkait bagaimana konsep atau cara menggunakan variabel pointer, nah bagaimana juga implementasi dari variabel pointer dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Saya mulai. Nah, pertama saya ingin menjelaskan apa sih itu variabel pointer, gitu ya. Nah, kalau dari katanya, tadi dari dua kata, ada kata variabel dan pointer, ya. Nah, kalau variabel tentu kalian sudah kenal, ya. Dari awal terjun ke dunia pemrograman, mungkin kalian sudah dikenalkan dengan istilah yang namanya variabel, ya. Variabel itu sebuah, atau bahasa Indonesia peubah, yang fungsinya adalah untuk menyimpan nilai, seperti itu kan. Nah, sekarang ada variabel jenis baru, ya, atau di sini disebut variabel pointer. Nah, jadi apa itu pointer? Ya, nah mungkin kalau kata pointer sendiri kalian sudah sering dengar. Misalkan seperti apa? Nah, di sini saya cantumkan dua buah gambar. Nah, ini misalkan ini apa? Pointer mouse, anggap seperti itu ya. Ini pointer mouse. Kemudian gambar dua ini juga sebuah pointer. Misalkan di sini ada laser pointer. Nah, dari dua gambar ini sebenarnya kalian bisa lihat bahwa pointer itu fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu, ya. Pointer mouse untuk memilih atau menunjuk sesuatu, begitu juga untuk laser pointer, ya. Biasanya digunakan oleh pengajar untuk menunjukkan sesuatu sehingga pesertanya menjadi fokus terhadap apa yang ditunjuk, seperti itu ya, dengan menggunakan pointer laser, ya. Jadi pointer itu intinya adalah sesuatu yang tugasnya menunjuk, gitu ya, menunjuk, ya. Atau di sini definisi dari variabel pointer adalah variabel pointer merupakan sebuah peubah atau variabel yang menyimpan alamat atau lokasi memori dari variabel lain. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah alamat atau lokasi, ya. Jadi kalau variabel yang kalian kenal sebelumnya, atau di sini sekarang kita sebut sebagai variabel non pointer, ya, non pointer itu menyimpan sebuah nilai, ya, yang bertipe integer, char, string, boolean, dan sebagainya, ya. Nah, kalau variabel pointer yang disimpan itu adalah ini alamat atau lokasi memorinya, ya, dari variabel lain. Nah, ini juga kata kuncinya, dari variabel lain, seperti itu. Ya, oke, supaya lebih jelas nanti kita langsung lihat contohnya. Nah, ini mungkin saya berikan ilustrasinya dulu. Ya, nah di sini misalkan saya punya sebuah variabel pointer px, gitu ya. Nah, ini px, sebuah variabel pointer px. Nah, kemudian saya juga punya sebuah variabel non pointer. Nah, di sini x, gitu misalkan ya, x saya anggap tipenya adalah char, gitu ya. Jadi di sini x adalah variabel yang berisikan nilai a. Jadi dia misalkan menyimpan nilai a. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini dalam kotak ini adalah variabelnya yang bernama x, kemudian di dalamnya ada nilai a. Nah, kemudian kalau px ini itu adalah sebuah variabel pointer, maka dia itu bisa menyimpan alamat dari x, gitu ya. Jadi misalkan x ini berada, misalkanlah di alamat memori 1000, sehingga nanti pada saat pemrograman kalian me-assign atau memasukkan nilai dalam sebuah variabel px, maka yang disimpan bukan nilai a-nya, gitu ya, tetapi melainkan harus alamat dari variabel x ini, 1000, seperti itu ya. Jadi yang disimpan oleh px adalah
alamatnya, yaitu 1000 ini. Atau dengan kata lain di sini, Px akan menunjuk ke X, seperti itu. Di mana nilai yang disimpan dalam Px bukan A, tetapi alamatnya si X ini, yaitu 1000. Nah, seperti itu dulu ilustrasinya ya. Jadi sekali lagi, variabel pointer Px ini menunjuk ke A. Dengan kata lain, Px ini menyimpan alamatnya si A, 1000. Gitu ya. Karena di sini alamatnya si X kan 1000 ya. Jadi Px menunjuk ke X, dengan kata lain Px menyimpan alamatnya si X gitu. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau kita ingin misalnya ya, variabel ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat variabel pointer? Ya. Jadi seperti layaknya variabel non pointer yang selama ini kalian sudah gunakan, ya kalau kita mau membuat atau mau menggunakan variabel pointer ya harus kita deklarasikan dulu. Ya. Jadi caranya adalah sama. Jadi di depan ada tipe data, kemudian di sini ada tambahan tanda asterik ya, tanda bintang, kemudian diikuti dengan nama variabel pointernya. Contoh seperti ini, integer, bintang, px. Jadi kalau begitu ada tanda bintang begini, itu berarti ini adalah sebuah variabel pointer. Contoh yang lain, char, bintang, pch1. Ya, misalkan di sini maksudnya saya pointer char 1 gitu ya. pch1 saya singkat, koma, bintang, pch2. Ya, di sini saya buat dua buah variabel pointer, yaitu pch1 dan pch2. Ya. Kalau aturan penamaan ya sama saja seperti aturan penamaan sebuah variabel. Ya. Nah, cuma yang berbeda di sini, nah ini keterangannya, bintang ini menyatakan variabel pointer, kemudian ini adalah nama pointernya, kemudian dalam satu baris harus ditutup dengan tanda titik koma, ya, aturannya. Kemudian, nah yang berbeda adalah di depan ini. Di depan ini itu merupakan tipe data, tetapi bedanya adalah kalau variabel non pointer di depan ini kan menentukan misalkan ini deh, integer bintang px, seperti itu ya. Nah, kalau variabel non pointer kalian mendeklarasikan tipe data di depannya, itu berarti kan variabel itu bisa menyimpan nilai seperti apa. Itu integer berarti bilangan bulat. Ya, kemudian kalau char berarti sebuah karakter A, B, C dan seterusnya. Nah, kalau di pointer yang di depan ini itu menunjukkan bahwa pointer px ini akan menunjukkan ke variabel lain yang tipenya adalah integer seperti itu. Ya, jadi di depan ini menunjukkan tipe data dari variabel lain yang akan ditunjuk oleh pointer px ini. Ya, di sini saya kasih keterangan nih. Tipe data yang ditunjuk oleh variabel pointer. Di sini char. Ya, jadi yang di depan ini menunjukkan tipe data variabel yang akan ditunjuk oleh pointer ini. Jadi bukan tipe datanya si pointer ini, tetapi tipe data dari variabel lain yang akan ditunjuk. Jadi px ini hanya mampu menunjuk ke variabel lain yang tipenya adalah integer. Itu ya. Saya balik ke ilustrasi yang tadi. Kalau x ini tadi tipenya adalah char, ya, karena di sini dia menyimpan nilai A, maka si px ini harus tipenya dia char, baru bisa menunjuk ke si x ini. Gitu ya. Jadi pointer px ini harus tipenya char. Ya. Kenapa? Karena di sini dia ingin menunjuk ke x, di mana x ini dia tipenya char, gitu ya. Jadi seharusnya dibentuknya adalah char bintang px, seperti itu. Ya, oke. Seperti itu. Jadi di sini di depannya adalah tipe data variabel yang ingin ditunjuk, yang akan ditunjuk, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah bagaimana membuat, mendeklarasikan pointer. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengisi nilai pointer? Atau dengan kata lain, bagaimana kalau kita ingin pointer kita itu menunjuk alamat sebuah variabel lain? Ya, caranya dengan menggunakan operator ini ya, dan ya mungkin ya namanya ini. Simbol dan ini. Di depan nama variabel
yang ingin diketahui alamatnya. Contoh seperti ini, kalau kita ingin tadi menunjuk, misalkan ilustrasi tadi ini, PX itu menunjuk alamat X, maka caranya adalah PX sama dengan dan X, seperti itu. Ya, karena dan X ini akan mengambil alamat dari X, gitu ya. Ada tanda dan depannya, yang menunjuk ini adalah alamat dari X, kemudian dikasih ke, atau diberikan ke PX untuk disimpan, gitu. Ya, nah di sini saya ulangi lagi, tipe variabel pointer dan tipe variabel yang ditunjuk itu harus sejenis, ya, sejenis. Misalkan X ini dia tipenya adalah integer, maka PX ini juga harus tipenya integer. Ya, walaupun PX ini yang disimpan adalah alamatnya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi menggunakan tanda dan. Nah, kemudian mengisi sudah, lanjut ke mengakses nilai variabel. Nah, bagaimana cara mengakses nilai variabel sekarang? Nah, karena sekarang jenis variabelnya itu ada dua, yaitu variabel pointer dan non-pointer, maka mekanisme aksesnya sebenarnya ada dua juga, yaitu direct access yang selama ini kalian lakukan, atau dengan langsung mengakses ke variabel non-pointernya, atau sekarang kita belajar mekanisme indirect access, atau akses tidak langsung. Itu dengan kata lain, kita akan mengaksesnya melalui variabel pointer. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalian akan menggunakan operator asterik atau bintang atau star di depan variabel pointernya. Nah, supaya jelas, sebentar saya berikan contohnya langsung deh. Oke, sekarang mungkin supaya jelas, saya langsung berikan contohnya saja. Nah, di sini, saya hapus dah. Oke, saya sudah siapkan fungsi main-nya. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah variabel non-pointer yang biasa kalian buat kan. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi X ini adalah variabel non-pointer. Kemudian saya buat satu lagi variabel pointer yang rencananya akan saya gunakan untuk menunjuk atau menyimpan alamat si X ini. Ya, jadi caranya adalah integer bintang, anggaplah namanya ya PX supaya sama dengan contoh saya tadi. Ya, seperti ini, integer bintang PX. Ya, jadi udah bintang PX seperti ini adalah ciri dari variabel pointer ya. Jadi di sini PX ini adalah variabel pointer yang tipenya integer. Nah, kenapa integer? Seperti tadi saya jelaskan, karena PX ini akan menunjuk alamat X, di mana X ini tipenya adalah integer. Ya, nah kemudian saya lanjutkan nih. Misalkan X sama dengan berapa? 33, anggaplah seperti itu. Ya, jadi X saya beri nilai 33 ya, karena dia integer, jadi saya beri nilai bilangan bulat. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin membuat P ini agar menunjuk alamat X gitu ya. Dari penjelasan saya tadi, caranya adalah PX, variabel pointernya, saya isi dengan alamat si X. Nah, seperti itu. Ya, jadi menggunakan tambahan tanda dan di depan variabelnya, ya, dan X seperti itu. Jangan seperti ini, ya. Kalau seperti ini pasti salah dia. Kenapa? Karena, nah ini udah ada errornya, warningnya nih, ya. Nah, kalau saya incompatible integer to pointer. Ya, kenapa? Karena PX ini adalah variabel pointer, dia tidak menyimpan bilangan bulat integer seperti ini. Ya, yang disimpan adalah alamat. Ya, ingat variabel pointer. Jadi caranya adalah dengan menggunakan operator atau tanda dan. Ya, nah sekarang cara menampilkannya. Printf, nah, misalkan nilai dari variabel X adalah persen D, koma,
sesi x/n persen d x. Nah, seperti itu. Nah, ini kan biasa ya. Jadi nilai dari variabel x adalah persen d x. Nah, inilah yang namanya akses langsung atau direct access. Ya, langsung mengakses variabel yang bersangkutan yang menyimpan nilainya. Ya, saya kasih komen ini namanya direct access. Ya, nilai dari variabel x adalah persen d x gitu. Nah, kita juga bisa mengakses nilai x dengan menggunakan mekanisme indirect access atau akses tidak langsung dengan mengakses variabel pointernya, ya. Jadi caranya printf nilai dari variabel x adalah ini sama persen d. Nah, cuma saya main bahasa n juga. Cuma cara yang mengakses bukan lewat x-nya langsung, tetapi lewat variabel px-nya dengan menggunakan tanda asterik atau star atau bintang ya. Nah, seperti ini. Ya, dengan menggunakan tanda asterik atau bintang ini. Jangan seperti ini. Nah, ini akan salah gitu ya, karena PX ini tidak menyimpan nilai 33, tapi dia menyimpan alamatnya si X gitu ya. Jadi disimpan alamat. Untuk menampilkan nilainya, maka harus dengan menggunakan tanda bintang ini. Ya. Nah, ini dengan mekanisme indirect access. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya coba jalankan. Nah, sama kan? Nilai dari variabel x adalah 33, nilai dari variabel x adalah 33. Ya, jadi semuanya menghasilkan nilai 33. Kenapa? Karena yang ditampilkan sebenarnya adalah si x gitu ya. Cuma yang ini menggunakan metode indirect access, ini yang direct access langsung ke x-nya. Kalau ini dia lewat px dulu ya. Px yang ngasih tahu, oh ini loh alamat si x, kemudian ditampilkan. Ya. Nah, begitu juga kalau kita misalkan memodif nilainya atau kita mengolah nilainya via variabel pointer. Gitu ya. Jadi misalkan di bawah sini saya ingin menambahkan 33 ini dengan 10, tapi lewat variabel pointer. Ya bisa juga. Misalkan saya buat di sini bintang px sama dengan bintang px tambah 10. Nah, ini saya meningkatkan nilai x-nya menjadi 43 atau saya tambah 10 melalui pointernya. Gitu ya. Ya bisa juga seperti ini. Ya, coba saya jalankan. Nah, ya kan? Jadi nilainya sekarang menjadi 43 nilai x-nya. Ya. Karena di sini saya operasikan dengan plus 10 ya. Saya tingkatkan nilainya menjadi plus 10. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ataupun saya ingin mengisi nilai, misalkan anggaplah di sini saya punya satu variabel lagi, misalkan y gitu ya. Jadi di sini saya punya dua buah variabel x dan y, kemudian saya ingin memberikan nilai x ke y tapi melalui pointer gitu ya. Ya. Jadi saya tinggal buat di sini y sama dengan bintang px kayak gitu. Ya. Y sama dengan bintang px. Nah, maka y ini otomatis akan berisi nilai 33 gitu ya. Karena bintang px ini isinya adalah 33. Ya, kita coba add nilai dari variabel y adalah persen d y gitu ya.
Oke, save. Kita run. Nah, ya kan? Sama. 33. Oke. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi dengan assign nilai variabel lain melalui pointer. Ya, di sini Y saya berikan nilai yang ditunjuk oleh PX gitu. Ya, nah sekali lagi seperti itu penjelasannya pointer. Ya, kalau kalian mau tahu alamat atau apa ya sih yang disimpan oleh PX ya, sebenarnya kita bisa print juga mungkin di sini ya. Printf, nah, kan alamat dari variabel X adalah, sini kita print dengan menggunakan %p itu alamat memorinya, kita print dengan PX langsung. Nah, ya, ini beda ya. Ini adalah nilai yang ditunjuk oleh PX, kalau ini ya apa yang disimpan oleh PX. Gitu ya. Ini berarti alamatnya. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini. Jadi, alamat dari variabel X, nah ini salah ketik saya adalah, nah ini lokasi memorinya. Sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang disimpan dalam PX adalah ini. Ya, kalau kita ingin mengakses nilai yang berada di lokasi memori ini ya dengan menggunakan ini bintang PX ini. Gitu ya. Oke, semoga bisa lebih paham setelah ada contohnya. Nah, kemudian di materi saya selanjutnya ada juga pointer to pointer. Nah, ini dia pointer kemudian menunjuk alamat pointer lain. Nah, atau ilustrasinya seperti ini. Ada variabel X yang isinya nilai, kemudian ada pointer 1 itu menunjuk ke variabel X, berarti pointer 1 ini menyimpan alamatnya si variabel X. Kemudian ada juga pointer satu lagi yang dibuat untuk menunjuk alamat pointer gitu. Jadi bukan menunjuk alamat variabel, non pointer atau variabel gitu ya. Jadi di sini ada pointer 2 gitu ya, pointer yang menunjuk ke pointer. Ya, jadi di sini caranya membuat adalah dengan menggunakan tanda asteriknya 2 kali, bintang-bintang pointer 2 gitu. Ya, jadi yang ditunjuk adalah pointer lain seperti itu. Ya. Oke. Saya berikan contoh di sini. Nah, atau sebelum saya berikan contoh pointer to pointer, nah misalkan di sini saya punya pointer lagi gitu ya misalkan ya. Misalkan saya punya pointer lagi di sini bintang PT ya, anggap seperti itu. Ya, bintang PT. Nah, kalau kita ingin agar PT itu menunjuk juga ke alamat X, seperti itu ya. Caranya sebenarnya ada dua, yaitu sama seperti ini, PT sama dengan dan X, seperti itu ya. Nah, ini artinya kan PX sama PT sama-sama menunjuk ke alamatnya X, gitu ya. Ya, PX dan X, di sini juga PT dan X, jadi sama-sama menunjuk si X ini. Ya, tetapi ada juga caranya ya PX yang ngasih tahu langsung ke PT gitu ya istilahnya. Jadi dengan cara kayak ini ya, tinggal PT sama dengan PX. Jadi alamat yang tersimpan di PX, alamat yang tersimpan di PX itu diberikan ke PT sehingga ini ya kita bisa ganti dengan PT gitu. Ya, yang isinya juga sama yaitu 33 gitu. Bintang PT. Ya. Nah, kemudian kalau yang tadi pointer to pointer itu maksudnya adalah di sini kita buat lagi variabel pointer tapi yang akan kita tugaskan untuk menunjuk alamat pointernya gitu ya. Di sini saya buat bintang-bintang misalkan pointer to pointer.
PP gitu lah anggap, ya, bintang-bintang PP. Nah, kalau seperti ini maka kita akan bisa melakukan PP, kita isi dengan alamatnya si PX gitu, ya. Ini kita ambil alamatnya si PX, ya, karena PX ini adalah variabel, ya, walaupun dia jenisnya variabel pointer, ya dia tetap punya alamat memori sendiri untuk menyimpan alamat gitu ya. Semoga nggak bingung nih, ya, dimana ini alamatnya si PX ini sendiri itu akan diberikan ke PP, ya. Dan PX ini bukan alamatnya si X gitu ya, tetapi alamat dianya sendiri gitu, ya, yang akan diberikan ke PP seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengakses nilai 33 tapi lewat PP, maka caranya dua kali. PP yang tahu alamatnya si PX, ya, masuk ke PX, kemudian PX baru tahu alamatnya si X gitu. Jadi caranya adalah dengan menggunakan tanda bintangnya dua kali di sini, ya, bintang-bintang PP, karena PP ini menunjuk ke pointer lain itu yang tahu alamatnya si X, seperti itu. Ya, nah itu variabel pointer yang menunjuk ke pointer lain. Ya, oke, saya kira itu yang ingin saya jelaskan di video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian silakan dicoba ya supaya lebih paham, gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Oke.